Assalamualaikum. Sudah jadi kenyataan di mana-mana ya. Sekedar tahu atau paham teorinya, itu dalam realitanya seringkali belum cukup, belum apa-apa. Kayak zaman pandemi kemarin gitu ya. Para profesional itu udah pada tahu teorinya. Tetap aja rame-rame ketularan COVID. Ya, udah tahu ngerokok itu jelek. Tapi realitanya banyak yang nggak bisa nyetop rokok. Sebaik apa tuh olahraga? Tetap aja membiasakan diri olahraga, banyak yang gagal kayak saya gini. Dokter jantung gitu ya. Bukan cuma 2 atau 3 yang kena gangguan jantung, kardiovaskular, dan seterusnya. Ini ironis, tapi realitanya kita udah pernah bahas. Manusia itu bukan sekedar dikendalikan oleh otak sadarnya, tapi juga oleh 2 faktor lain, yaitu alam bawah sadar dan segenap sel-sel di tubuhnya yang punya kecerdasan kolektif. Tapi nggak bisa diajak ngobrol soal teori-teori mau gimana lagi. Cak Tubimin gitu ya. Dia kuliah agama, lulusan Mesir. Dia tahu benar gimana itu perempuan yang solehah. Tapi ujungnya ketemu jodohnya malah sama Mbak Ngatemi yang ketutnya bau petek. Walah, min. Ini kok minggu satu gimin. Balik aja lagi ke soal sindrom refeeding. Alhamdulillah ya, saya udah nontonin cukup banyak sharingnya para pakar. Teori dah ada tahu, cuman kemarin itu saya dengerin video lagi ya. Narasumbernya membahas soal refeeding syndrome pasca fasting. Dan dia bilang, pakar yang udah ngelotok teorinya pun, termasuk dia sendiri, itu masih banyak yang kepleset di situ. Nah, apalagi kalau sekedar penggiat fasting yang ilmunya nanggung kayak saya gini. Hampir semuanya pernah kena sindrom refeeding, laki dan laki. Apa bener kayak gitu ya? Pas diingat-ingat lagi, dipikir-pikir lagi, barulah mata saya itu kebuka. Tadinya krip-krip. Dulu gitu ya, pas pertama-tama meraktekin yang 3D omat, habis itu saya sakit loh. Setelah itu juga angin-anginan, kadang seamless, mantep enak, kadang ada aja gitu errornya pasca fasting. Kayak kemarin itu gitu lagi, saya puasa ayam mulbit 3D omat. Setelahnya, setengah harian saya bersin-bersin. Nggak berat, tapi mestinya kalau fasting dan refeedingnya itu benar, daya tahan itu kan menjadi solid. Jadi teorinya gini, sel-sel tubuh kita itu kan cerdas ya. Setiap waktu dia menyetel diri mendekati titik optimalnya. Nah, saat di bawah puasa, fasting, tubuh itu makin menyetel dan mengadaptasikan diri agar pengelolaan energi dan materialnya menjadi lebih efisien. Dia tuh paham, asupan nutrisi lagi dikurangi nih. Jadi, demi konservasi energi, produksi hormon biar redam, sintesis enzim dan koenzim tertentu dibuat seminimal mungkin. Proses-proses metabolisme dilambatkan, dan seterusnya prioritas-prioritas diatur ulang. Nah, berikutnya, begitu puasa selesai, dia tentu akan kaget dan kewalahan kalau ujuk-ujuk diasup makanan dalam jumlah yang dia nggak siap menerimanya. Sehingga yang paling optimal itu, khususnya pasca puasa yang panjang, extended fasting, itu refeedingnya, buka puasanya mesti gradual, pelan-pelan banget, dan dijaga-jaga benar. Cuma ya pelan cepat itu kan relatif. Gampang diomongin, susah dipraktekin secara pas. Perasaan ya, porsi makan tuh udah diatur gitu. Tapi takarannya tetap aja suka keliru-keliru juga. Kalau belum dilatih dan dilatih terus sampai mahir. Bisa kekurangan, bisa kebanyakan. Atau makannya nggak kebanyakan, minumnya kebanyakan. Itu juga jadi beseset nggak optimal. Nah, kekagetan yang seperti itulah yang dibilang oleh si narasumber tadi sebagai refeeding syndrome. Kelasnya mulai dari yang ringan, yang meriang kayak saya itu, bisa juga jadi gangguan pencernaan yang lebih serius ya, kayak diare atau konstipasi, bisa juga yang lebih berat lagi, orang jadi kolik, kelintingan, atau bisa juga kena serangan lain macam-macam. Ini tuh nggak cuma yang extended fasting ya. Puasa Ramadan aja juga biasa tuh kayak gitu kalau dipikir-pikir. Puasa itu kan mestinya bikin sehat. Tapi coba aja diperhatiin. Selepas lebaran, banyak loh handai tolan yang terus jadi leg sakit antara lain gara-gara refeeding syndrome itu. Gak usah nunggu lebaran sih. Di hari-hari puasanya aja. Kalau buka puasanya anarki, jebret terus jungkel, itu juga bisa ditanyakan ke semua rumah sakit, sering terjadi. Padahal teorinya mestinya dapat tahu. Contoh-contoh teladan dari Rasulullah SAW itu juga sudah tersosialisasikan selama 14 abad lebih. Kurang apa lagi? Tapi ya itu tadi, yang diet ketat itu juga sama, FMD gitu. 5 hari diet, hari ke-6-nya kan makannya bebas. Bisa kena sindrom refeeding juga. Intermittent fasting, diet carnivore, diet vegan, dan seterusnya yang terbatas waktu, itu selewat waktunya. Emang sih, secara umum dibilang boleh makan bebas, boleh makan apa aja. Tapi ngono ya ngono, ning ojo ngono. Begitu kalau menurut peribahasa dari daerah Skotlandia. Ibarat kata orang naik haji gitu ya.
Begitu selepas tahallul, itu orang nggak perlu pakai baju ihram lagi kan? Disebutkan pakaiannya bebas. Tapi, walaupun dibilang bebas, ya jangan terus pakai baju astronot juga. Hancur dunia persilatan. Mau wudhu aja bingung, mau sholat rukuknya gimana, sujudnya gimana, guling-guling bikin geger. Nah, reading ini juga sama, intermittent fasting juga gitu. Sekian jam nggak boleh makan, di luar itu makannya bebas. Tapi nggak sebebas itu juga, apalagi kalau extended fasting. Beberapa hari kemudian baru tuh boleh makan dengan porsi yang normal mal-mal. Diet carnivore sama juga, bebas makan daging, protein, lemak yang berkualitas, tapi mesti tetap jaga-jaga, nggak boleh sampai kenyang, atau kalaupun habis makan nggak kenyang, kenyangnya setelah habis minum, itu juga sebenarnya bisa memicu refeeding syndrome. Diet vegan juga sama, bukannya makan sayur-sayuran itu boleh sampai anarki, ingatlah, kita ini manusia, bukan gorila yang bisa ngabisin dedaunan satu kebun. Lebih parah lagi tuh ya, kalau teorinya tentang refeeding aja, itu belum tahu. Masya Allah. Hati-hati tuh, kena sindrom refeedingnya bisa nggak sekedar yang ringan, tapi bisa kelas yang berat. Kalau untuk muslim gitu ya, salah satu yang bisa dicontoh, itu pola buka sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu makan refeeding pasca puasanya selalu porsinya amat kecil, dunia tahu. Berkat pola hidup sehat, beliau itu seumur hidup sampai umur 60 sekian tahun senantiasa sehat. Uban di rambutnya itu cuma sedikit sampai akhir hayatnya. Dah gitu, setelah di atas umur 60-an aja, masih sanggup berangkat perang, ekspedisi di padang pasir, yaitu tentu saja naik onta, bukan naik Land Cruiser atau naik Humvee. Tiap-tiap model fasting, tiap-tiap model diet, itu mestinya ya disertai dengan protokol refeedingnya yang terbaik. Jadi intinya di sini, kalau kita mencermati suatu pola diet atau pola fasting, jangan lupa cermatilah juga rekomendasi-rekomendasinya terkait refeeding pasca diet atau fastingnya. Dan jangan sekedar mencermati teorinya, toh kita perlu melatih diri, melatih dan melatih agar menguasainya. Demi agar tidak kena sindrom refeeding yang sedikit banyak dia itu bisa mementahkan manfaat dari diet fastingnya. Sayang kan ya, udah capek-capek fasting, tapi terus manfaatnya ke riset sama refeedingnya yang kurang tepat. Guru-guru fasting, influencer diet dan fasting, kalau masih belum rinci atau apalagi melupakan sisi refeedingnya, sebenarnya itu pembahasannya masih sepotong. Saya sendiri sekarang jadi lebih nyadar nih, walaupun secara fastingnya udah mulai nyetel, udah mulai ketemu pola-pola yang baku, tapi dari sisi refeeding pasca fastingnya, itu masih harus belajar-belajar lagi, masih harus lebih mendisiplinkan diri lagi. Semoga kedepannya bisa lebih mantap lagi nih, kita semua. Terima kasih.